Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri gimana sih? Apa benar kita nih dulu mantan orang-orang Jajahan. kalah gitu? Iya, iya. Oke, saya memang termasuk yang suka untuk menggunakan diksi yang lain ya. Diksi yang lain dalam arti ada diksi kita dijajah 350 tahun. Tapi kita juga bisa mengatakan kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun. Kita eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang, itu berarti kita tidak duduk saja, manut, ngikut, nurut dalam segala halnya kepada penjajah. Karena kita ternyata survive, bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar gitu ya. Dan saya sering kembali ke diksi yang ada dalam pembukaan konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih dapat kesempatan waktu ketemu guru kita, Ustaz Bila. Makasih Mas Ari bersedia berkunjung ke Jogja, mampir di studio Omah Dakwah. Mudah-mudahan kunjungan yang bermanfaat dan berkah. Ya. Bagaimana sebenarnya kita cuma namu ya, tapi ternyata malah kita yang disuguhin itu sama Ya harusnya begitu. nasi kewali. Muda bala. Kebalik, maklubah. Mau ngomong mubahalah urusannya. Maklubah. Sengaja nih kayaknya. Iya. Udah, tadi saya mau bilang nasi mau balik. Aduh. Alhamdulillah di sini ternyata banyak hal baru yang saya temuin. Ternyata di sini bukan sebagai rumah syiar aja, tapi itu penerbit juga di sini. Ada penghafal anak-anak penghafal Quran juga. Ternyata sumber dakwahnya Ustadz sini ya. Iya, alhamdulillah saya dari lama mengabdi di sini ya, di Omah Dakwah, ngantor juga di sini, nulis buku kadang juga di sini gitu ya. Termasuk buku Janisari terakhir. Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Pangeran. Yes, itu juga di sini nulisnya sebagian. Mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui, yang ternyata mungkin beliau ketahui. Ini unik loh, gitu. Dari konsep sebenarnya kan berarti sebenarnya Jogja termasuk salah satu tempat yang ciri-ciri kolonialismenya tuh lumayan kental. Iya. Kelihatan gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian kan sekarang yang kita tahu secara sejarah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, gitu kan. Nah, impact-nya adalah kalau bagi saya tuh kenyataan bahwa Indonesia itu dijajah itu berpengaruh sampai kepada tes sosial ya karena menurut saya sendiri contoh di televisi gitu. Kalau saya nonton sinetron itu yang dibully peran utama. Ya sinetron tuh yang terbully itu yang dapat simpati. Oke. Di komedi pun begitu. Yang dibully itu selalu peran utamanya. Kalau kita nonton Hollywood, yang superior itu yang peran utama. Iya, betul. Jadi secara mental superiornya ibaratnya mengangkat bahwa misalnya Amerika adalah selalu menang dalam keadaan apapun. Contohnya Rambo ya. Rambo. Meskipun faktanya sebenarnya nggak sebegitu. Vietnam, Amerika kalah lawan Vietnam. Iya, tapi di film. Tapi di film cukup dengan Rambo 1 Vietnam kalah. Kenapa kadang turunin kan gitu kan? Iya. Jadi ibaratnya semua musuh dunia itu bisa dikalahin sama Amerika. Sampai alien aja Amerika yang ngalahin. Betul, gitu kan? betul. Nah, di Indonesia kita tuh merasa terjajah 350 tahun sampai akhirnya kalau ketemu bule itu kayak gitu, lebih tinggi gitu kastanya. Iya. Inferior ya kita jadi. Benar. Jadi saya ngerasa ini ada hubungannya dengan pelajaran atau yang kita tangkap selama di sekolah segala macam bahwa kita negara yang pernah terjajah segitu lama gitu. Iya. Kita jadi kayak ngerasa mental bekas terjajah gitu, nggak terlalu pede. Secara pribadi kalau ketemu orang bule, jujur saya pede-pede aja gitu kan. Kenapa nggak semua orang kayak minder-minder gitu sih? Iya, gitu. betul. Nah kalau menurut pandangan saya sendiri gimana sih? Apa benar kita nih dulu mantan orang-orang Jajahan. kalah gitu? Iya. Oke, saya memang termasuk yang
suka untuk menggunakan diksi yang lain ya. Diksi yang lain dalam arti ada diksi kita dijajah 350 tahun. Tapi kita juga bisa mengatakan kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun. Kita eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang. Itu berarti kita tidak duduk saja, manut, ngikut, nurut dalam segala halnya kepada penjajah. Karena kita ternyata survive, bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar gitu ya. Dan saya sering kembali ke diksi yang ada dalam pembukaan konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya suka membandingkan ya apa yang terjadi dalam kolonialisasi dan kolonialisme yang terjadi di Nusantara kita dengan misalnya yang di benua Amerika, kemudian yang di benua Australia. Itu kan sama-sama didatangi oleh penjelajah dari Eropa, penjajah dari Eropa. Dan benua Amerika itu sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, kemudian Hernando Cortés, kemudian karena main bola semua itu ya? Ya, Amerigo Vespucci, karena mereka dari Spanyol dan Portugis ya. Ini datang ke benua Amerika. Sebelum mereka datang, itu diperkirakan jumlah natif Amerikan, penduduk asli Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan, itu kira-kira estimasinya antara 50 sampai 110 juta orang, Mas Ari. Udah banyak ya? Sangat besar. Tetapi dengan kedatangan penjajah barat ini, karena peperangan dan wabah penyakit yang dibawa oleh para penjajahnya, mereka musnah, nyaris tidak bersisa. Yang di utara terutama. Kalau yang di selatan mungkin mereka berasimilasi dengan penjajahnya, menghasilkan keturunan baru yang Latin kita lihat ya? gitu ya, orang Latin gitu. Kemudian Australia. Sebelum kedatangannya Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya, penjelajah dari Inggris, benua Australia ini isinya kurang lebih antara 8 sampai 20 juta natif Australian atau yang sering disebut aborigin. Sekarang ini mereka tersisa hanya sekitar 45.000 orang. Itu pun dikonservasi, dilindungi pakai undang-undang konservasi. Ya saya sih menganggapnya kayak suaka marga satwa gitu ya, yang aduh sedih gitu lihatnya. Nah, inilah nasib bangsa-bangsa yang ketika terjajah, mereka betul-betul tidak punya imunitas untuk melawan. Nah, Nusantara ini katanya dijajah 350 tahun, tetapi hari ini kita ini ada 260 juta manusia Indonesia yang luar biasa. Menarik. Dan kita punya SDM unggul di berbagai bidang, tersebar sebagai diaspora kita juga di berbagai negara gitu. Nah, berarti narasi ini menurut saya perlu kita sedikit koreksi deh kayaknya. Kita bukan 350 tahun dijajah. Tapi coba perhatikan, begitu 1511 ya, Alfonso d'Albuquerque yang laksamana Portugis dulu menaklukkan, gitu. Angel banget itu ya bacanya, susah banget. Itu menaklukkan Malaka. Kesultanan Islam di Indonesia langsung bereaksi. Demak langsung membentuk sebuah armada, bersekutu bahkan dengan Cirebon, dengan Banten, bersekutu dengan Palembang, dengan Jambi, dengan Aceh, ya, untuk kemudian menggempur Malaka di bawah kepemimpinan putra mahkota Kesultanan Demak yang namanya Pangeran Fathi Yunus atau Dipati Unus itu. Ini kan luar biasa, langsung ada reaksi gitu ya. Begitu Portugis datang mau menjajah, perlawanan muncul. Dan perlawanan sejak dimulai oleh Fathi Yunus sepanjang dari 1511 sampai 1945 kan lebih dari 400 tahun malahan gitu ya. Itu tidak pernah padam. Di Nusantara hanya berganti-ganti lokasi, kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi ini tidak pernah padam. Fathi Yunus melawan 1527 Fatahillah menghantam Portugis di Sunda Kelapa sehingga dibebaskan menjadi Jayakarta gitu ya. Ali Mughayat Shah di Aceh selalu berusaha mengusir Portugis, termasuk dia berhasil membebaskan Pasai dari Portugis. Kemudian di Tidore, di Ternate ada Sultan Hairun dan Sultan Babulah Datu Syah menggempur Portugis di Nusantara Timur sampai mereka hanya bisa bertahan di
ujung timur, Pulau Timur yang kemudian Itu sisanya menjadi timur jadi, itu sisa banget setelah digempur oleh Babullah di seluruh 72 jazirah yang dia kuasai, ya. Di abad berikutnya kemudian muncul Belanda menggantikan Portugis, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo bangkit menggempur Batavia 2 kali. Kemudian di berbagai wilayah, ya, perang itu, jihad fisabilillah itu di Nusantara nggak pernah berhenti. Jadi semua total itu kesultanan Islam. Iya, hampir semua yang bereaksi terhadap datangnya penjajahan ini karena mereka tahu ada gold, glory, dan gospel. Ada maksud untuk mencapai kekayaan, kejayaan, dan sekaligus penyebaran agama dalam setiap kedatangan penjajah Barat ini. Sehingga kemudian kesultanan-kesultanan Islam inilah yang bereaksi, gitu ya. Mereka tahu ini ancaman bahaya. Bahaya dalam segala seginya, ya. Segi ekonomi berbahaya, dari segi kedaulatan berbahaya, politik, dan dari segi Akidah juga. keimanan berbahaya. Maka mereka kemudian terus melakukan perlawanan itu, tidak pernah padam, terus menerus. Jadi bumi Nusantara ini dari ujung barat sampai ujung timur subur disirami oleh darah para syuhada. Ya Allah. Sampai Aceh yang mungkin terakhir dikuasai oleh Belanda, ya. Jadi kalau ada yang bilang 350 tahun dijajah, maaf ya, Aceh baru takluk 1910. Jadi dijajah berapa tahun tuh? Jadi 1500 tahun itu aja nggak takluk-takluk. Iya, gitu. Jadi baru takluk 1910 Aceh. Dari perang dari tahun 1873, 40 tahun berperang, baru Aceh itu berhasil dikuasai dalam tanda kutip oleh Belanda, ya, dengan pahlawan-pahlawan itu, ya. 40 tahun berikutnya. Iya, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi bahwa seluruh bagian bumi Nusantara ini karena disuburkan oleh darah syuhada, ya. Ini yang membuat kemudian para founding fathers kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu clear, statement itu clear bahwa kita selama 350 tahun itu memperjuangkan kemerdekaan. Kita berjuang melawan penjajahan, tidak kemudian kita menyerah kepada penjajah. Itu dia. Tidak kita tunduk dan takluk pada penjajah. Tuh. Dengar kisah ini aja kok semangat kita juga ya gimana ya? Jadi tiba-tiba beda ternyata ya. Jadi founding father kita tuh bukan orang kaleng-kaleng loh. Narasi ini memang penting. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh cerita 350 tahun dijajah, kita membayangkan kakek-kakek kita itu semuanya nyembah-nyembah gitu kan? Gitu. Padahal kita angkat senjata, kita melawan. Dan karena tadi saya sebutkan, ya, atas suburnya darah para syuhada ini ada keajaiban di Nusantara kita. Negara itu kalau dijajah, biasanya ketika penjajahnya pergi dari negara besar, dia pecah jadi kecil-kecil. Iya, setuju. Ya, kalau mau membandingkan, ya, Timur Tengah, 1918 Turki Utsmani kalah perang dunia pertama. Maka dominionnya seluruh wilayah di Timur Tengah itu dibagi-bagi sama pemenang perang, Inggris dan Prancis. Rebutan lapak. Iya, itu ditarik garis-garis. Makanya Mas Ari kalau perhatiin peta Timur Tengah itu batas antar negaranya pasti garis-garis lurus. Oh, udah kayak Mesir sama Libya, Libya sama Aljazair, Aljazair sama Tunisia, ya, sama Maroko. Itu semuanya pasti garis-garis lurus. Irak sama Suriah, ya, Suriah sama Palestina sama Yordania. Jadi kayak ngasih lapak lurus. itu lu gua gitu. Karena itu dibagi-bagi di peta. Ini kamu ya, ini kamu ya. Jadi Tunisia, Maroko diambil Prancis, Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Itali, kemudian nanti diambil alih yang lain lagi, kemudian Mesir diambil alih oleh Prancis, kemudian dikasihkan ke Inggris, kemudian Suriah dikasihkan ke Prancis, Yordania dikasihkan ke Inggris, Palestina dikasihkan ke Inggris, Irak dikasihkan ke Inggris, itu ya macam-macam. Baginya gitu. Jadi garis lurus. Jadi ya dijajah dulu bersama mereka kan, baru dijajah dan kemudian ditumbuhkan semangat nasionalisme supaya mereka nggak bisa bersatu lagi sebagai sebuah ikatan besar. Tapi Indonesia tuh aneh. Kita dulu ada 72 kesultanan. Begitu kita menyatakan merdeka, kita menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar daripada kesultanan-kesultanan asal kita. Masya Allah. Itu keren loh. Keren banget. Itu keren loh. Kita mau bersatu. Ya, rakyat Aceh pun bahkan
dengan adanya Indonesia, meskipun nanti akan dikhianati berulang kali ya, itu menyumbangkan emas-emas mereka Buat untuk ke bikin Monas. pesawat. Pesawat juga ya, Dek? Pesawat di Sesulawah, pesawat pertama kita itu dari sumbangan rakyat Aceh. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX Raja Yogyakarta itu selama Republik Indonesia itu ngungsi ke Yogyakarta tahun 46 sampai 50, APBN itu dari duitnya beliau. Beliau ditanya berapa jumlah sih yang disumbangkan waktu itu. Ya nggak inget, nyakopnya saja ngambil pakai tangan begini. Buat jadi APBN. Iya. Itu dari lemari simpanan. Jadi begini. Jadi nggak ada rebutan anggaran ya? Nggak ada. Terakhir ketika kemudian beliau menjemput Bung Karno, Bung Hatta di Bangka. Karena sesudah perjanjian konferensi meja bundar, RI kembali ke Jakarta gitu ya. Sultan itu nyerahkan cek 6,5 juta gulden dengan mengatakan ini harta terakhir Jogja. Jogja sudah tidak punya apa-apa. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Sultan Siak Syarif Kasim II menyerahkan 18 juta gulden. Masya Allah. Untuk pemerintahan Indonesia. di Indonesia. Sultan-sultan lain. Berapa itu kalau dirupiahin? Aduh. Berapa pula itu, Mas? Kan 6 juta gulden saja itu konon kalau dibalik 1.800 triliun kalau sekarang nilainya. Masya Allah. Lah kalau 18 juta gulden berapa dong? Ngeri pokoknya gitu ya. Sumbangan kesultanan-kesultanan ini yang begitu rela bersatu untuk Indonesia. Bahkan sebagian malah terhapus akhirnya kesultanan-kesultanan ini kan. Jadi betul-betul semangatnya rakyat Indonesia untuk menjadi lebih besar, jadi lebih agung gitu ya. Jadi kita ini satu, eksis. Dua, kita lebih besar daripada asal. Iya. Awalnya kan cuma kerajaan-kerajaan kan gitu. Ini betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur ini adalah semangat jihad yang hidup selama 350 tahun itu, bahkan 400 tahun itu. kuncinya Sejak Fathi Yunus menggempur Malaka sampai kemudian proklamasi kemerdekaan itu, jihad nggak pernah padam di seluruh jazirah Nusantara. Ganti-ganti aja tempatnya, ganti-ganti aja pemimpinnya. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu, kan gitu. Saya penasaran sama nama Fathi Yunus itu kayak nama-nama Turki ya. Fat gitu. Ya mirip-mirip. Cuman Sultan Demak namanya juga Sultan Patah kan. Oh, Fatah iya, itu anaknya Fathi biasa, Fathi Yunus gitu ya. Fathi Yunus. Nah ini menariknya bahwa ternyata walaupun dulu belum ada telepon, belum ada belum ada alat telekomunikasi gitu. Bagaimana caranya kesultanan ini berkoordinasi Iya. dengan jarak yang jauh, kok sama-sama kompak dengan visi yang sama gitu. Membuktikan karena jadi Indonesia kan berarti punya sama visi dong. Betul. Nggak apa-apa situ yang mimpin, kita pun nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Gitu. Iya. Masalah. Luar Ini biasa, bukan ya. masalah yang eksis siapa kok gitu. Yang penting bagaimana kita bisa sama-sama berukhuwah kan gitu seperti itu. Nah dulu bagaimana caranya mereka berukhuwah ya? Saya akan sulit menjawab elemen apa yang bisa mengikat kita menjadi sebuah Indonesia ini, kecuali yang pertama nilai Islam, yang kedua adalah toleransi yang besar dari tokoh-tokoh Islam. Kita selalu akan menemukan dua itu. Yang pertama Islam yang menyatukan kita. Fatahillah itu orang Pasai kata. Kemudian sebagai ulama Pasai, dia pulang dari Makkah, negerinya sudah dijajah Portugis, dia bergerak ke timur. Mana yang bisa saya berjuang bersama untuk menangkal imperialisme Portugis? Akhirnya diterima oleh Sultan Trenggono di Demak, dijadikan sebagai menantu kerajaan karena dia dinikahkan dengan putri Raden Patah. Kemudian setelah itu diangkat jadi ulama dan panglima, dan dia kemudian bertugas untuk menghadang Portugis di Sunda Kelapa itu. Jadi ya di situ rekatnya nilai-nilai Islam itu, sampai kemudian juga kita kalau boleh jujur ya, memang kadang-kadang kita dalam sejarah narasi ditulis oleh yang sedang berkuasa, tapi tidak bisa dipungkiri faktanya. Misalnya kita mendasarkan kebangkitan nasional pada Budi Utomo, tapi tidak ada ahli sejarah yang akan bisa membantah bahwa pergerakan menuju kemerdekaan yang terbesar itu adalah Sarekat Islam yang dipimpin oleh Pak Cokro. Jadi, Sarekat Islam pada puncak kejayaannya itu punya 3 juta anggota aktif. Masya Allah.
partai zaman sekarang ada nggak yang punya 3 juta ada. anggota aktif? Oh, kalau di Instagram mungkin ya, Instagram mungkin ya. Soalnya bisa aja di cloning gitu ya. Iya, 3 juta anggota aktif dan semuanya melek dengan cita-cita perjuangan, yaitu mereka harus punya sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Waduh. Keren banget ya. Benar. Pak Cokro mendidik itu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Ya. Ini elemen keislaman. Aceh bersatu, Islam. Minang bersatu, Islam. Melayu bersatu, Islam. Lembang bersatu, Islam. Jawa bersatu juga karena Islam. Banjar, semua suku sampai ke Indonesia Timur, kita diikat oleh pertama-tama Islam. Yang kedua, kita diikat oleh toleransinya tokoh-tokoh Islam. Ya, seperti kisah di hari kedua pasca kemerdekaan, konon ada seorang perwira Jepang yang kemudian membawa suara dari Indonesia Timur, menginginkan bahwa konstitusi kita yang semula didasarkan pada Piagam Jakarta itu ya, bahwa dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata itu. Yang kemudian tokoh Indonesia Timur katanya minta agar itu dihapus. Kalau tidak, Indonesia Timur ya agak enggan untuk bersatu karena ya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu membuat mereka merasa warga negara kelas 2 gitu. Gitu. Ya, padahal kata Ki Bagus Hadikusumo ya, tokoh Muhammadiyah yang di lembaga apa namanya waktu itu penyusun konstitusi kita di PPKI ya dan BPUPKI, beliau mengatakan, loh ini kan cuma mengikat umat Islam. Kalau umat Islam melaksanakan syariatnya sendiri, dijamin nggak akan ganggu yang lain. Dan justru yang lain malah bebas. Karena kalau yang umat Islam ini terikat gitu. Justru umat Islam yang terbatasi, yang lain merdeka, berdaulat gitu. Tentang keagamaannya nggak ada masalah. Tapi waktu itu ya, karena sengit perdebatan, ya, Bung Hatta yang kemudian membujuk-bujuk ya, termasuk dengan Pak Prawoto Mangkusasmito diminta untuk membujuk, dan Bung Karno mengatakan, saudara-saudara dari wakil-wakil Islam tinggal nanti perjuangkan. Kalau kita sudah punya lembaga perwakilan rakyat yang established, yang kemudian mapan, nanti bisa perjuangkan dasar Islam itu di lembaga konstituante yang nanti akan kita bentuk. Jadi sekarang demi persatuan terlebih dahulu, mohon untuk berkenan agar 7 kata ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid. Nah, maka kemudian diterima. Jadi di sini ada 2 kunci menurut saya, bahwa yang pertama adalah Islam menjadi pengikat yang paling luas. Nggak ada yang memungkiri ini gitu ya. Pengikat paling luas. Yang kedua ditambah dengan toleransi dan keluasan hati, kelapangan hati para tokoh Islam di founding fathers kita, itulah yang membuat kita bersatu sebesar ini. Masya Allah gitu. Ya, ini sebenarnya banyak sekali yang tidak terungkap dalam pelajaran sejarah. Iya, pelajaran sejarah berapa jam sih seminggu? Benar. Lagi pula teksnya juga terbatas untuk menjelaskan hal-hal detail, dan juga guru-guru kita juga kadang-kadang ya cuma dikasih jam segini. Ya, nggak usah serius-serius ngajarnya gitu ya, sayangnya. Padahal gitu. sebenarnya agak penting juga sih, maksudnya ketika mendengarkan ini tuh yang di dalam tuh rasanya kayak ibaratnya kayak mereka dulu guru-guru kita, pendahulu kita tuh apa namanya, sampai posisi ini bukan sesuatu yang remeh. Betul. Sesuatu yang dibutuhkan dengan perjuangan. Udah gitu menyusunnya dengan difikirkan dengan matang-matang. Betul. Kebijakan-kebijakan yang baik untuk semuanya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kita sebagai warga-negara cuman duduk ngikutin nggak punya peran apa-apa, itu mestinya kita malu. Iya, kita harus aktif berpartisipasi untuk kemudian memberikan kontribusi terbaik kita untuk negeri yang diperjuangkan dengan darah, dengan air mata gitu ya, oleh para pendahulu kita ini. Kita punya leluhur yang telah memberikan segalanya untuk perjuangan bangsa kita ini gitu ya. Ya, meskipun waktu itu belum ada yang disebut sebagai Indonesia, tapi kita bisa tahu bahwa mereka ya berjuang karena Islam kan.
Iya. Dan itu menambah lagi satu bukti bahwa pengikat kita adalah Islam. Ya. Benar. Seperti Pangeran Diponegoro juga mengatakan, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Saya berperang untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa ini. Karena inilah agama yang bisa memberikan kepada kita izzah. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjajahan, berhadapan dengan apapun. Ini yang memberi kita ruh untuk eksis, untuk berjuang, untuk memberikan segalanya gitu ya. Harta, nyawa, semuanya kita berikan untuk perjuangan, yang itu bisa membuat kita merasa melepasnya itu tidak, apa bahasa Jawa, tidak awal, tidak merasa itu berat gitu. Itu ya Islam. Itu dia ya. Karena Islam yang memberikan jaminan kepada kita, yang memberikan satu penghargaan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjuang di jalannya ya, baginya kehidupan yang baik. Dia kalau mati terbunuh tidak dianggap sebagai sebuah kematian, tapi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan karunia dan kemuliaan gitu ya. Coba apa yang bisa membuat orang seperti Pangeran Diponegoro meninggalkan sebuah puri yang megah, mewah, dengan 700 orang pelayan, 70 saja cuma ngurusin kuda, gitu ya. Coba bayangkan, ditinggalkan untuk bergerilya dari hutan ke hutan, dari gua ke gua, makan buah yang ditemukan saja di hutan, ya, dengan perut yang lapar, dengan pasukan yang tersebar di mana-mana, dan beliau harus bergerilya dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah punya tempat menetap seperti itu. Meninggalkan kemapanan gitu. Apa coba yang bisa membuat beliau meninggalkan kemapanan yang senyaman itu? Ada 3.000 keluarga bernaung di bawah beliau, semuanya setiap panen menyerahkan sebagian besar panenannya untuk beliau karena itu adalah tanahnya beliau gitu. Coba mau apa lagi? Kalau kita jadi beliau, ya mending duduk di rumah, tentram, nyaman, jadi wali sultan, tinggalnya tempel apa yang perlu distempel. Loh, kalau saya baca sejarah, dulu Pangeran Diponegoro katanya melawan penjajah itu gara-gara kuburan. Apa benar? Ya kan kuburan, tanah ya. Iya, ributnya gara-gara kuburan gitu kan. Dulu. Jadi kalau kita perhatikan, ya tidak sesimpel cerita itu, bahwa ada kejadian tanah leluhur beliau di Tegarrejo itu dipatok-patok untuk dijadikan jalan. Itu ada. Tetapi yang marah karena itu bukan beliau, pengikut beliau. Itu patok-patok dicabutin, diganti tombak sama anak buah beliau. Sementara beliau sendiri tetap berada di Puri dan beliau mengatakan kita tahan diri, kita sabar. Apa yang paling membuat beliau marah kalau gitu? Ya ini soal bahwa sebenarnya beliau memang sudah mempersiapkan jihad itu sejak beberapa tahun sebelumnya dengan jejaring para ulama ya. Dan beliau merencanakan memulai jihadnya itu bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, ternyata bulan Dzulhijjah ya Puri Tegarrejo sudah diserbu Belanda. Didahului sama Belanda, diserbu dan dihancurkan ya. Tempat kediaman beliau itu. Maka beliau terpaksa keluar dari Puri dan langsung pindah ke markas gerilya yang sudah disiapkan itu memang sudah disiapkan di Selarong. Iya, sesudah itu ya para ulama sudah langsung bergabung semuanya dan luar biasa. Ya, 5 tahun perang, 15.000 serdadu Belanda tewas, 20 juta gulden anggaran Belanda habis, sampai negaranya nyaris bangkrut. Ya, jumlah tewas di Perang Jawa itu lebih besar daripada jumlah tewas di Perang Napoleon di Eropa untuk serdadu Belanda. Masya Allah. 20 juta gulden itu bayangkan adalah bahwa pendapatan kerajaan Belanda dari tanah jajahan per tahun hanya 2 juta gulden. Berarti perang 5 tahun ngabisin pendapatan 10 tahun dari seluruh wilayah jajahan. 10 tahun itu bukan cuma dari Nusantara. Pendapatan dari Hindia Barat, dari Suriname, dari Sri Lanka, dari disetor ke situ, Afrika Selatan, semuanya disetor ke Belanda, dihabisin Pangeran Diponegoro. Ya Allah ya Rabb. Ya. Makanya untuk menaklukkan perang Diponegoro ini, menaklukkan Pangeran Diponegoro itu kan harus pakai siasat yang sangat mahal. Namanya stelsel benteng. Stelsel benteng itu ya setiap daerah harus dibangun benteng supaya gerak gerilya pasukan Diponegoro ini terhambat. Oh, ya. Dari antara 1827 sampai 1829, Belanda itu untuk membuat Diponegoro semakin terjepit itu harus membangun 280 benteng. Ya? 280 benteng, bayangin. Masih ada nggak benteng-benteng itu sini? Masih sebagian. Bagian masih ada? Masih.
Ya Dahsyat. Allah. Berarti memang salah satu yang sulit ditaklukkan beliau. Salah satunya itu. Yang paling mahal mungkin bisa. Mahal sekali. Termahal. Anggaran perang di Ponorogo itu termahal dari... Karena perangnya cuma dekat-dekat maghrib ya. Iya. 18.30 sampai 18.25 sampai 18.30. Ya, 5 menit. Udah menjelang Isya itu. Kita ngerasain itu aja terasa lama. Beliau berperang 5 tahun. Coba bayangin. 5 tahun perang ya. 5 tahun perang. Gitu. Tapi ketika itu ya pasti ada kepuasan tersendiri lah beliau. Betul. Walaupun akhirnya ya dimenangkan oleh pasukan VOC ya. Pasukan Belanda. Pasukan Belanda waktu itu ya. Belanda. Tapi beliau juga nggak merasa ini sebagai sebuah kekalahan karena sudah berusaha kan. Ya namanya tugasnya itu berjuang. Iya. Berjuang itu ya lebih tinggi dari berhasil. Karena Allah menilai perjuangan, keberhasilan itu karunia, gitu ya. Makanya ketika perundingan yang dikhianati Jenderal de Kock di Magelang itu, sebenarnya Pangeran Diponegoro itu di dalam babat dia cerita, dia kalau mau bunuh Jenderal de Kock bisa. Kenapa nggak dilakuin? Beliau bercerita, mudah bagiku membunuh jenderal ini. Hanya saja ini akan menodai kehormatan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin berada di dalam meja perundingan, sedang bertamu, kok membunuh tuan rumahnya? Itu akan jadi aib yang tidak tertanggungkan bagi seorang beriman. Ya Allah. Luar biasa. Maka beliau cuma mengekspresikan kekesalannya karena dikhianati itu dengan meremas kursi. Mas Ari kalau ke Magelang ada museum perjuangan Pangeran Diponegoro di Magelang yang bekas Wisma Residen tempat perundingan yang beliau dikhianati Jenderal de Kock itu, ada kursi yang lengan kursinya ini remuk. Itulah tempat duduknya Pangeran Diponegoro ketika berunding. Beliau menahan kemarahan luar biasa. Ya pengen bunuh sebenarnya, bisa sebenarnya, tapi beliau tahan. Itu ekspresinya sampai lengan kursinya diremas sampai nyaris hancur. Oh, jadi kepengen ke sana tuh. Keren banget ya. Iya, jadi peristiwa kelabu ya, 28 Maret 1830. Tapi jadi tambah ngefans lah ibaratnya Iya, sekarang lah. Jadi iya, ngefans, jadi rasa bangga gitu. Iya, Ibaratnya seorang mukmin itu nggak mudah ditaklukkan gitu. Harus dengan sebuah proses perjuangan sampai akhirnya bisa selesai. Dan hebatnya ketika dikhianati dia tidak tertarik untuk berkhianat juga gitu. Itu kan nilai prinsip ya. Dia mengkhianati saya, boleh dong saya mengkhianati dia. Harusnya gitu. Tapi beliau mengatakan, enggak, ini kehormatan seorang mukmin yang harus dijaga. Orang mukmin tidak boleh mencemarkan imannya dengan perilaku khianat, meskipun musuhnya berkhianat kepada dia. Sama kayak ini berarti, Salahuddin Ayyubi. Iya betul. Sama, harusnya semua mujahid Islam pasti sama, punya prinsip yang sama gitu ya. I'm not this man, I am Salahuddin gitu ya. Hafal ya dari film Kingdom of Heaven. Dan itu kan jadi, kalau saya nggak salah dengar, beliau juga jadi legend di pihak musuh juga gitu. Salahuddin, maka jadi ada legenda Robin Hood. Jadi Salahuddin gitu ya kan. Iya, tapi kalau film Robin Hood itu memang dari masa legenda Robin Hood itu sezaman dengan Salahuddin Ayyubi, karena memang disebutkan Robin Hood itu kan pengikutnya Raja Richard the Lionheart. Ya, benar. Richard the Lionheart ini kan lawannya Salahuddin di Perang Salib ketiga. Oh, yes, mereka kan saling menghormati ya, meskipun bermusuhan, makannya bareng gitu. Ya, bahkan ketika Richard sakit kan Salahuddin Ayyubi ngirim dokter, dan bahkan di film diceritakan dokternya Salahuddin yang nyamar. Jadi untuk ngobatin Richard yang sakit gitu. Ya. Itu soal juga sampai di filmnya itu semua pasukannya Robin Hood Muslim. Oh ada temennya yang Muslim. Di film-filmnya Robin Hood itu karena itu sholat, kecuali Robin Hoodnya kan. Jadi buktikan bahwa ada something yang kisah ini yang tentunya juga ada nilai-nilai Islam. Ada kok bisa kesentuh ke sana gitu. Nah mungkin ya itu ada sedikit korelasi, kita nggak tahu walau misal. Secara sejarah memang sezaman karena Robin Hood itu adalah salah satu anggota pasukan dari Richard the Lionheart gitu. Saya pernah ke Nottingham, Mas Ari. Di Nottingham itu adalah all day trip to Jerusalem. Itu penginapan tertua di Inggris yang masih berfungsi sampai sekarang. Dan itu adalah titik keberangkatan pasukan salib ketiga. Jadi kalau suatu saat ke Nottingham jangan lupa mampir ke situ. Di Inggris gitu. Jadi pasukan salib ketiga dipimpin Raja Richard. Nah itu titik berangkatnya di situ. Gitu. Oh iya. Makin kebuka sih sebenarnya kisah-kisah itu dari awalnya kenapa perang salib. Udah mulai kelihatan titik terangnya. Wah ini sebuah sejarah yang kalau kita tukil
Keren sih sebenarnya sebuah kisah yang difilmin bahkan.